Tiongkok dan Jepang memang memiliki hubungan yang sangat kompleks. Ada kalanya mereka berteman, namun ada kalanya juga mereka saling menyerang satu sama lain. Salah satu kisah yang paling menarik dari hubungan keduanya mungkin bisa kita lihat dari kisah hidup kaisar terakhir dari dinasti Qing. Menjelang akhir hidupnya di tahun 1960-an, pria berkacamata oval dan beretnis Manchu bekerja sebagai tukang kebun di Beijing Botanical Gardens setelah sebelumnya mendapat pengampunan dari Partai Komunis yang berkuasa. Walau begitu, dalam hidupnya ia pernah menjadi kaisar, seorang playboy, pengkhianat Tiongkok yang menjadi kolaborator militer Jepang, tawanan perang USSR, hingga akhirnya ia menjadi tukang kebun. Namanya adalah Henry Puyi, yang sering dikenal dengan Puyi, alias kaisar terakhir dari dinasti Qing. Terus gimana sih kisah hidup Puyi? Bukankah dinasti Qing pernah menjadi salah satu dinasti Tiongkok yang paling berjaya dalam sejarah? Kok bisa seorang kaisar seperti Puyi akhirnya malah jadi tukang kebun? Simak di video ini. Sekalipun dinasti Qing pernah mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Kaisar Kangxi, namun masa kejayaan itu sudah berlalu cukup lama. Dinasti Qing sudah mengalami kekalahan parah melawan Inggris dalam Perang Opium yang membuatnya jatuh pada masa kegelapan. Di awal abad ke-20, dinasti Qing sudah menjadi negara lemah. Selain banyaknya intervensi negara asing, dinasti ini semakin tidak populer di kalangan rakyat yang mayoritas beretnis Han. Belum lagi kondisi keuangannya yang semakin terpuruk akibat berbagai korupsi dan kalah perang. Alhasil ketidakstabilan politik, ekonomi, dan berbagai masalah lainnya menjadi sangat besar di negara ini. Kalau istilah orang sana, mandat surgawi sudah bergeser dari dinasti Manchuria atau surga sudah tidak lagi mendukung rezim yang berkuasa. Muncullah berbagai pemberontakan. Yang terparah adalah pemberontakan Taiping yang pemimpinnya mengklaim dirinya sebagai saudara dari Yesus Kristus. Uniknya, negara-negara barat malah tidak mendukung pemberontakan ini. Mereka lebih memilih mendukung dinasti Qing yang telah sekarat. Walau dinasti Qing akhirnya menang, berbagai kerusakan yang terjadi membuat negara ini susah pulih kembali. Belum lagi negara-negara asing yang berusaha memperoleh keuntungannya. Dalam kondisi seperti inilah, Kaisar Puyi lahir ke dunia. Kalau istilah di game, level difficultnya udah rata kanan. 7 Februari 1906, Puyi lahir dari pasangan Sai Feng dengan istrinya Yolan. Mereka berdua adalah anggota dari keluarga Aisin Gyoro. Keluarga Aisin Gyoro adalah keluarga beretnis Manchuria yang pada saat itu memimpin China di bawah bendera dinasti Qing. Pada tahun 1908, pemimpin Qing saat itu, Kaisar Guangxu, meninggal dunia. Kaisar Guangxu dikenal karena usahanya memodernisasi Tiongkok dari dalam. Namun karena usahanya inilah, ia lebih sering berselisih dengan ibu suri Cixi yang memiliki pengaruh besar di pemerintahan Qing. Loh, kok bisa, Min? Karena untuk membangkitkan negara dari keterpurukan, Kaisar Guangxu dan pengikutnya harus merubah banyak ide dan pemikiran dari masa-masa sebelumnya, termasuk para personilnya, yang sebagian besar diantaranya adalah para pengikut Cixi. Kalau kamu percaya, seorang pemimpin atau kaisar bisa memerintah secara absolut, kamu salah besar. Karena di pemerintahan yang paling diktator sekalipun, sang pemimpin harus memerintah bersama dengan para anak buahnya. Coba kalian pikir, apa yang terjadi apabila anak buah sang pemimpin tidak sehati dengan dirinya? Jawabannya adalah pemberontakan. Makanya nggak heran, terkadang demikian kerasnya perlawanan, sampai-sampai sang pemimpinlah yang digulingkan. Demikian juga dengan kasus ini, di mana Kaisar Guangxu diduga meninggal karena diracuni oleh Cixi yang khawatir bahwa Guangxu akan mereformasi banyak kebijakan tradisional. Sekarang Cixi butuh seorang pengganti Kaisar Guangxu. Ia memilih Puyi karena umurnya yang masih muda membuatnya mudah dikendalikan. Puyi diculik oleh Cixi dari orang tuanya untuk dibawa ke kota terlarang pada 14 November 1908, dan keesokan harinya Cixi pun meninggal dunia. Sebagai seorang kaisar, Puyi sebenarnya tidak pernah memerintah, karena di usianya yang masih belia, ayahnya Sai Feng, sang pangeran pemangku raja, yang menjadi walinya dalam urusan pemerintahan. Puyi kemudian tidak mengetahui banyak hal apa yang terjadi di luar kota terlarang. Ia tumbuh menjadi anak manja yang suka berbuat seenaknya kepada orang-orang Kasim. Masalahnya,
Puyi tidak tahu bahwa awal Februari 1912, ia akan turun tahta karena dinasti Qing terpaksa menandatangani perjanjian penyerahan kekuasaan ke Republik China. Otak di belakang ini adalah panglima dinasti Qing yang bernama Yuan Shikai, yang terkenal sebagai tokoh yang ambisius. Dalam perjanjian ini, keluarga kerajaan dinyatakan boleh tinggal di kota terlarang sesuai dengan perjanjian, namun mereka tidak memiliki pengaruh apapun dalam pemerintahan. Puyi baru mengetahui ada perpindahan kekuasaan ketika Yuan Shikai memasuki kota terlarang untuk melayat Putri Longyu yang meninggal pada 22 Februari 1913. Walau begitu, seperti kebanyakan anak di usianya, bisa dibilang ia tidak terlalu peduli. Ia lebih sibuk main dibandingkan memikirkan kekuasaan. Perubahan kekuasaan ini memang menyadarkannya bahwa sekarang China sudah memiliki pemimpin baru yang bukan dirinya. Setelah memperoleh kekuasaan sebagai presiden, Yuan kemudian ingin mengangkat dirinya sebagai kaisar. Keputusan ini malah membuat kekacauan di seluruh Tiongkok, karena Yuan tidak mendapat legitimasi dari masyarakat. Walau Yuan adalah mantan panglima militer, tidak sedikit juga di antara anak buahnya yang kecewa dengannya. Sebagian dari mereka bahkan memilih pindah kubu atau memberontak. Segala kekacauan ini berdampak buruk bagi kesehatan Yuan Shikai. Ia akhirnya meninggal dunia pada Juni 1916. Terjadi power vacuum di China yang memulai sebuah era yang bernama era panglima perang. Zhang Xun, seorang panglima sekaligus loyalis Qing, ingin mengembalikan Puyi sebagai kaisar. Ia berhasil mengembalikan Puyi ke tahta pada 1 Juli 1917. Namun tidak hampir 2 minggu, kekaisaran tersebut jatuh lagi dan Puyi kembali diturunkan dari tahtanya. Model-model kehidupan yang seperti inilah yang akan mewarnai hidupnya. Dalam perang tersebut, kota terlarang juga rusak akibat serangan dari Panglima Duan Qirui. Puyi dan keluarganya kembali hidup di kota terlarang tanpa pengaruh pemerintahan seperti sebelumnya. Hal ini karena Puyi dianggap melanggar perjanjian sebelumnya dengan ikut campur urusan politik. Di tahun 1919, Puyi bertemu dengan seorang dari Skotlandia yang kelak akan mengubah pandangan hidupnya hingga akhir hayat. Seorang diplomat yang bernama Sir Reginald Fleming Johnstone datang ke kota terlarang untuk menjadi tutor bagi Puyi. Sebelumnya, Puyi sudah memiliki tutor bernama Chen Baochen, namun Johnstone lah yang kelak akan membuka pandangan Puyi mengenai dunia luar, terutama dunia barat. Kelak, kota terlarang dipenuhi dengan berbagai macam produk barat, seperti sinema dan kacamata. Karena Johnstone juga, Puyi kelak akan memakai kacamata hingga akhir hidupnya. Ketika mengetahui bahwa Puyi memiliki masalah di penglihatannya, Johnstone memanggil dokter Inggris yang kelak akan menyuruhnya untuk menggunakan kacamata. Awalnya banyak orang di kota terlarang menolaknya, karena kacamata dianggap sebagai lambang pengaruh barat. Namun karena tekanan Johnstone mengenai kesehatan, akhirnya Puyi diberikan izin untuk memakai kacamata. Karena Johnstone juga, Puyi menjadi seorang yang sangat mengagumi dunia barat. Ketika ia memilih pasangannya pada saat umur 16 tahun, ia berharap bahwa pasangannya nanti juga suka dengan dunia barat. Dan akhirnya, pada 1922, Puyi menikah dengan Wan Rong dan Lin Xiu. Di tahun 1923, Jepang menderita gempa besar di Kanto yang membuat Puyi mengirim bantuan ke Jepang. Jepang sangat berterima kasih dan mengingat latar belakang keluarga Puyi. Jepang berpikir suatu saat hubungan baik dengan Puyi akan menguntungkan kepentingan Jepang di wilayah Asia. Hal ini sangat unik, mengingat dalam sejarah, dinasti Qing dan Jepang sebenarnya kurang akrab. Bahkan mereka berdua pernah terlibat perang besar pada First Sino-Japanese War yang dimenangkan dengan hebat oleh militer Jepang. Inilah keunikan dalam dunia politik, padahal pada masa kejayaannya, dinasti Qing sangatlah berkuasa. Namun sekarang, negara ini malah bersahabat dengan negara rivalnya, yaitu Kekaisaran Jepang. Walau begitu, akibat keputusan Puyi, sudut pandang Jepang berubah menjadi selalu berusaha menjaga relasi. Di tahun berikutnya, pasukan Kuomintang mengusir Puyi dari kota terlarang, dan untuk pertama kalinya, kota terlarang tidak memiliki keluarga kerajaan yang tinggal di sana. Jepang kemudian ingin membantu Puyi dan menginstruksikannya untuk pergi ke Tianjin dan mendapat perlindungan di daerah konsesi Jepang. Puyi tinggal di Tianjin dan menerima banyak tamu yang meminta bantuan kepadanya. Ia hidup relatif tenang hingga tahun 1928. Di tahun tersebut, terjadi peristiwa looting of the Eastern Mausoleum yang membuat Puyi sangatlah marah. Makam-makam leluhur Puyi dijarah oleh orang tak bertanggung jawab, dan ketika Puyi meminta pertanggungjawaban Kuomintang, mereka tidak meresponnya.
Hal ini bisa dimengerti mengingat Kuomintang adalah partai yang didominasi oleh etnis Han. Mereka sangat benci terhadap kekuasaan dinasti Qing yang didominasi oleh etnis Manchu. Semenjak peristiwa ini, hubungan Puyi dengan Kuomintang berubah menjadi tidak baik. Puyi lebih suka hubungan dengan Kekaisaran Jepang. Terlepas dari peristiwa tersebut, Puyi hidup sebagai playboy hingga ia bertemu dengan Yoshihiko Kawashima, seorang anggota keluarga Aisin Goro yang bekerja sebagai mata-mata Jepang. Jepang menggunakan Yoshihiko menjadi temannya dan mempengaruhi keputusan Puyi agar menguntungkan kepentingannya. 1931, Jepang menginvasi Manchuria dengan dalih insiden Mukden. Kemenangan Jepang di Manchuria tanpa pertempuran berarti membuat mereka mampu mendirikan negara boneka sebagai pijakan untuk invasi lainnya di kemudian hari. Kebetulan sekali hubungan mereka yang baik dengan Puyi membuatnya menempatkan Puyi sebagai pemimpin negara boneka, yaitu Manchukuo pada 1932. Mereka juga berharap dengan keputusan ini, Jepang bisa memanfaatkan bangsa Manchu yang dianggap lebih baik dan setia dibandingkan dengan etnis Han. Bagi China, Puyi adalah seorang pengkhianat dan tidak ada tempat bagi seorang pengkhianat di China. Ketika China berperang dengan Jepang, Manchukuo turut ikut serta membantu Jepang, dan banyak dari orang-orang Manchu yang bekerja sebagai buruh paksa di Manchuria. Banyak dari mereka yang menderita dan membuat Puyi tidak disukai oleh penduduk di Manchukuo. Namun tampaknya, Puyi nggak peduli hingga Manchuria mendapat serangan bom pesawat Amerika Serikat pada 1944. 9 Agustus 1945, pasukan USSR menginvasi wilayah Manchuria dan tidak sampai seminggu kemudian, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang. Puyi kemudian ditangkap oleh pasukan Uni Soviet. Meskipun Puyi kini menjadi tahanan Uni Soviet, sebenarnya ia bisa dibilang beruntung, karena ditahan oleh USSR bukanlah China. USSR menerima Puyi dengan baik dan menghormatinya sebagai tawanan perang. Hal ini jelas unik, jarang-jarang komunis baik dengan kalangan bangsawan. Walau begitu, dibandingkan Puyi ditangkap oleh China, ditangkap Uni Soviet memang lebih baik, karena bagi China, mantan keluarga kerajaan adalah sumber kesedihan mereka selama ini selain Jepang. Mereka adalah pengkhianat dari bangsa China. Hal ini terbukti ketika istri Puyi, Wan Rong, ditangkap oleh tentara China dan tidak bertahan lebih dari 1 tahun karena malnutrisi. Meskipun begitu, saat Partai Komunis China memenangkan Perang Saudara, USSR memberikan Puyi kepada Partai Komunis untuk diadili setahun kemudian. Di masa inilah, Puyi diadili sebagai penjahat perang. Puyi berpikir bahwa dirinya akan dieksekusi, namun ternyata keberuntungan masih ada pada dirinya. Partai Komunis tidak mengeksekusinya, namun ia diberikan edukasi komunis dan disuruh untuk menjaga kebun penjara. Karena Puyi dianggap sebagai orang yang tekun dan patuh saat direhabilitasi, Partai Komunis China pun setuju mengembalikan haknya sebagai penduduk dan mengampuni kesalahannya. Puyi diperbolehkan kembali hidup di Beijing, namun kini ia harus menyadari bahwa China yang saat itu ia tinggali sudah berbeda dengan China yang dulu. Kini ia hidup dalam sistem komunis, di mana semua orang dilihat sama meskipun memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Hingga akhir hayatnya, Puyi bekerja sebagai tukang kebun di Beijing Botanical Garden, meskipun terkadang ia dijumpai oleh pejabat asing dan orang yang penasaran dengannya. Puyi mengembuskan nafas terakhirnya pada 17 Oktober 1967 karena kanker ginjal di umurnya yang mencapai 61 tahun. Selama hidupnya, Puyi hidup dalam kurungan baik di kota terlarang saat ia diamankan Jepang dan menjadi tahanan USSR. Dan kini untuk pertama kalinya, ia merasakan kebebasan meski hanya sebagai seorang tukang kebun. Nah, apakah tanggapanmu mengenai kisah hidup Kaisar Puyi? Kisah hidup siapa lagi yang kamu pengen Mimin bahas? Share pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.